Sebenarnya gini ya Ya. Mbak Bunga, pastinya memang kita punya peluang yang, sangat bagus sebenarnya untuk menerapkan kebijakan ini, walaupun memang prosesnya, akan sangat rumit, dan juga sangat kompleks karena memang menyangkut kesepakatan dari banyak, yurisdiksi secara global. Makanya ini juga dirasakan oleh, negara-negara lain, yang tentu kita dengar, ketika kemarin, pada saat G20 para, menteri keuangan juga menceritakan tentang pengalaman mereka di negara masing-masing terkait dengan hal ini. Dan memang perdebatannya panjang, alot, karena memang ini juga terkait dengan hak pemajakan dari masing-masing negara. Jadi ketika kita menjadi tuan rumah G20 kemarin, sebenarnya memang itu merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita merundingkan hal tersebut, di mana memang negara G20 seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Bunga sudah menerapkan solusi dua pilar sebagai wujud keadilan dari perpajakan internasional. Pilar satu terkait dengan pengalokasian hak pemajakan ke negara yang menjadi pasar produk, barang dan jasa digital, dan juga pilar dua yang memastikan bahwa semua perusahaan multinasional membayar pajak minimum di semua tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Jadi dengan itu saya kira pemerintah Indonesia harus segera menindaklanjuti untuk mengimplementasikan kesepakatan ini. Jadi ini senantiasa kita suarakan juga di Komisi 11 ketika kita rapat dengan Kementerian Keuangan dan juga Direktorat Jenderal Pajak, dan memang tidak boleh dilewatkan momentumnya karena kalau lewat tentu kita akan kehilangan banyak sekali potensi penerimaan terkait dengan PMSE ini. Baik, selanjutnya saya akan ke Pak Bawono. Pak Bawono, ini setelah PPN Indonesia kini juga bersiap untuk menarik PPh PMSE seperti Facebook CS. Dan lantas bagaimana Anda melihat rancangan kebijakan ini, Pak Bawono? Iya, jadi sebenarnya kalau kita telusuri ya, secara historis itu dari 2015 banyak negara itu sudah terutama yang diinisiasi oleh OECD waktu itu ini belum belum merampungkan bagaimana tantangan pemajakan di sektor digital, khususnya kalau kita lihat dari pajak penghasilannya. 2015 kemudian tidak didapatkan suatu konsensus dan dari situlah sebenarnya banyak negara mulai berinisiatif untuk menerapkan atau memungut PPh bagi raksasa-raksasa digital. Kita lihat juga ada beberapa negara berkembang, negara maju pun juga sudah melakukan hal tersebut. Sampai pada akhirnya di 2021 kemarin sudah ada titik terang ya. Jadi ada kesepakatan dari negara-negara yang tergabung di BEPS Inclusive Framework atau Base Erosion and Profit Shifting Inclusive Framework yang berjumlah sekitar 130-an negara, di mana salah satu Indonesia tergabung di situ, ini sudah menyepakati two pillar solution. Jadi two pillar solution ini terdiri dari pilar 1 dan pilar 2, bagaimana nantinya eh, perusahaan-perusahaan yang digital itu bisa mengalokasikan labanya secara adil sehingga pemajakan antar yurisdiksi itu juga semakin adil. Nah, ini memang tantangan tersendiri karena kalau kita melihat dari grand design dari two pillar solution memang menarik dan juga bisa memberikan potensi tambahan penerimaan bagi negara-negara market jurisdiction seperti Indonesia. Tapi juga kita perlu melihat dari detailnya. Saya bisa memahami kenapa ada pernyataan ya dari Direktorat Jenderal Pajak juga, bagaimana sekarang juga ada alot ya, perundingan yang lebih alot, bagaimana teknis detailnya nanti penerapannya di masing-masing negara. Jadi kita tunggu tentunya yang pasti ini adalah sesuatu hal yang baik karena selama bertahun-tahun banyak negara itu juga kebingungan bagaimana kita bisa mengenakan PPh bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis digital, tapi juga secara komprehensif dan juga bersifat multilateral. Jadi tidak hanya aksi-aksi sepihak di masing-masing negara. Seperti itu, Mbak Bunga. Baik, tadi Pak Bono menyebutkan bahwa dengan adanya perpajakan ini begitu ya, jika nanti memang sudah diimplementasikan ke depannya, ini akan menambah penghasilan begitu ya. Kira-kira akan berapa banyak ini Pak Bono? Menambah berapa banyak sih Ya, kira-kira? oke. Jadi ini masing-masing ada ini ya perhitungannya. Jadi itu pilar solution kan terdiri dari pilar 1. Pilar 1 itu adalah
menjamin hak pemajakan dari negara-negara sumber atau yang berbasis pasar. Jadi di situ nanti ada prediksinya, ada tambahan sekitar 13 sampai 36 juta US dollar setiap tahunnya ya. Jadi untuk tambahan bagi masing-masing negara. Bukan masing-masing negara, tapi secara global, dan nanti akan banyak dialokasikan ke market jurisdiction. Nah, khususnya untuk yang pilar 2 ini kan sebenarnya pajak minimum global, di mana ada tarif efektif sebesar 15% dimanapun suatu perusahaan multinasional itu akan beroperasi atau berinvestasi. Nah, ini juga akan diperkirakan mengurangi kompetisi pajak dan juga menambah PPh badan secara global. Memang dari estimasi yang dilakukan oleh berbagai institusi global, ini angkanya menggiurkan ya, angkanya menggiurkan, tapi yang perlu kita pahami adalah tidak seluruhnya itu langsung pergi ke negara-negara market seperti Indonesia. Contohnya adalah dengan adanya pajak minimum global. Pajak minimum global ini arsitektur awalnya adalah jika semisal suatu negara tidak mengenakan pajak efektif sebesar 15%, misalkan dia adalah negara tax haven atau negara yang memberikan tax holiday, maka atas selisih dari 15% tersebut dengan tarif efektifnya akan dibawa ke negara domisili atau negara asal investor. Ini kan sebenarnya juga tidak terlalu mengembirakan tentunya bagi negara-negara berkembang yang sebenarnya juga menawarkan berbagai fasilitas. Jadi kita perlu melihat detailnya secara proporsional tentu. Jadi di saat ini saya juga mendengar bahwa Kemenq juga sedang melakukan kalkulasi tentang untung rugi dari kebijakan tersebut.